Biasanya kan mereka pengennya itu pada saat datang meriah, rame gitu kan. Nah, sebenarnya itu dilema sih. Kita kan memang undangan di situ ya. Ini bukan acara kita juga. Kita diminta datang buat mengisi acara, konteksnya edukasi. Tapi ketika dalam kondisi kita mendongeng di tengah-tengah dongeng, tahu-tahu dibagiin makanan yang akhirnya semua anak jadi hektik. Bencana banget. minum loh. Iya Kak, makasih. Tadi sampai sini jam berapa sih? Lupa jamnya. Udah lupa ya? Sejam yang lalu ya? Kayaknya sejam lebih deh. Tapi menarik loh tadi tuh. Kita ternyata kadang-kadang pendongeng itu juga banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya. Iya. Sama pendongeng gitu, jangan kan orang tua atau guru. Pendongeng aja nggak sadar loh. Ya, terutama ketika kita dongeng dalam sebuah kegiatan yang agak besar ya. Oke. Kalau dongeng Di rumah relatif lebih aman ya. lebih aman Lebih karena aman. pengkondisiannya kan memang 100% di kita gitu. Tapi ketika banyak teman-teman yang terlibat, itu kadang-kadang suka banyak kejadian mengejutkan tuh. Apa aja tuh? Apa aja kan? Nah, Kak Tony ada nggak? banyak banget tuh, Bro. Enggak Kak, tadi Kak Tony dulu kan yang nyebut kan? Lah. Tadi kan Kak Tony dulu yang cerita. Enggak usah disebutkan orangnya. Iya. Enggak, mungkin saya juga salah. Mungkin saya juga pernah salah. Artinya kesalahan-kesalahan ini kita bukan untuk mengingatkan pendongeng-pendongeng lain, tapi untuk kita dulu lah. Introspeksi sih. Introspeksi. Ya. Nah, saya sendiri pernah mengalami kesalahan ketika mendongeng. Saya ngalamin itu, pernah ngalamin kesalahan mendongeng. Contohnya adalah masalah mood. Masalah mood. Tiba-tiba di-cut segala macam, akhirnya saya juga nge-cut. Oh, jadi tiba-tiba dongengnya stop aja gitu. Saya stopin aja dongeng saya karena nggak saya selesaikan. Karena moodnya udah nggak enak banget itu, udah nggak asik banget. Banyak distraksi dari panitia lah segala macam. Kak ini ya udahlah Bu, nggak usah. Udah turun aja, itu salah sebetulnya. Iya. Saya akuin saya salah dan habis itu saya minta maaf sama Dan panitia. honornya nggak diambil ya? Hah? Honornya nggak diambil ya? Amplopnya saya balikin. Isinya udah diambil. Itu salah satunya sih. Tahu ada nggak kau? Banyak Kak. Apa tuh? Banyak banget, tapi yang paling berkesan itu ya ini apa namanya? Saya ketika tampil tiba-tiba banyak guru yang naik ya, take over lah, ngambil alih kita itu mendiamkan anak-anak. Diam semua gitu kan. Ayo siapa yang nanti kalau nggak diam nggak dikasih hadiah Bu Guru. Oh, oke. Gitu. Harus diam. Padahal hadiahnya itu sudah disiapkan untuk semua. Jadi bukan karena diamnya ya? Bukan. Harus diam gitu kan. Nah, setelah selesai acara mereka dapat. Terus kan saya berpikir kan, tadi kalau nggak diam Nggak dikasih hadiah. nggak dikasih hadiah. Padahal di situ anak-anak tetap rame terus kan gitu. Dan akhirnya pulang dapat hadiah gitu. Nah ini menurut saya juga nggak benar. Kesalahannya adalah bohong berarti. Bohong. Nggak konsisten dengan apa yang Betul. disampaikan. Nah, sedangkan kalau saya nonton Kak Ojan, Kak Reza, Kak Tony, dan pendongeng yang lainnya termasuk saya itu kan kita mendiamkan anak-anak kan cukup mudah ya. Ada ice breaking dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini yang maksudnya perlu kita sampaikan kepada pemandu acara anak-anak sih, pemandu acara. Jadi sebetulnya tidak perlu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi bisa dengan kreativitas. Saya pernah berapa kali itu malah dalam tanda kutip ngomelin panitia di atas panggung. Tapi dengan cara ada Yang kasar. sedikit-sedikit ngelawak kayak gitulah. Jadi yang saya ingat itu ada beberapa nih. Yang pertama, jadi waktu saya dongeng itu acaranya kan pisah tuh. Anak-anak di dalam terus acara resmi di luar nih. Ada peresmian sekolahnya segala macam, tapi anak-anak di dalam nih TK di kelas. Nah, ketika saya cerita, tiba-tiba guru itu nggak bilang apa-apa sama saya. Anak-anak lagi dengerin cerita, tiba-tiba gurunya dari belakang anak-anak terus ngambil 1, 2, 3 keluar. Ngambil apa, Bu? Ngambil anak, ngambil Oh. anaknya dibawa keluar. Nah, terus ganti lagi gini-gini. Terus anak jadi keganggu kan lagi cerita. Terus dia bilang, "Bu, ini kenapa kok bolak-balik?" "Iya, Kak, soalnya ininya Pak pejabat lah. Pak pejabatnya belum datang jadi anak-anak buat ngisi. Terus, Bu, selesaikan dulu di sini. Ini saya omelin itu di situ. Selesaikan dulu di sini. Gini. Oh, gitu ya, Kak. Iya, sekarang gimana? Mau saya selesaikan sekarang? 5 menit saya selesai nih.
bisa saya selesaikan dalam 5 menit nih cerita saya. Oh gimana Kak, yaudah 5 menit. Saya udah gak enak banget tuh. Anak-anak udah gitu kan, udah cerita 5 menit udah selesai. Terus udah tuh, abis itu mereka yang minta maaf sih. Maaf Kak, gini. Ya nggak apa-apa. Bayangan saya, yang penting saya ngasih tahu tahu panitia. Kalau kayak gitu tuh jangan. Anak-anak kasihan lagi dengerin cerita, mereka dengerinnya sepotong-potong nih, putus-putus. Nah, dalam pikiran saya, kalau toh nanti mereka kesel sama saya nggak diundang lagi, nggak masalah. Yang penting kalau ada pendongeng ke situ lagi, mereka udah tahu nggak memperlakukan seperti itu. Bijak banget ya. Gitu. Tapi masih undang saya lagi. Berarti nggak marah. Nggak marah. Tapi enggak sih Kak, jarang kayak ini ya. Nggak pernah punya pengalaman mereka marah ketika kita berikan informasi seperti itu. Tapi masalah-masalah terkait itu banyak banget sih ya. Siapa yang pengen ini dapat hadiah, siapa yang ini kan itu banyak banget. Dan itu memang nggak tepat kalau tiba-tiba anak nggak dapat hadiah, betul. Lagi cerita anak-anak denger gini, tiba-tiba ada bagi makanan. Iya. Oh, itu epic banget, bro. Saya pernah ngalamin beberapa kali di acara-acara yang terkait sama pemerintahan, instansi gitu ya, atau dalam tanda kutip pejabat lah, baik itu pejabat perusahaan atau pemerintahan. Biasanya kan mereka pengennya itu pada saat datang meriah, rame gitu kan. Nah, sebenarnya itu dilema sih. Kita kan memang undangan di situ ya. Ini bukan acara kita juga. Kita diminta datang buat mengisi acara, konteksnya edukasi. Tapi ketika dalam kondisi kita mendongeng di tengah-tengah dongeng, tahu-tahu dibagiin makanan yang akhirnya semua anak jadi hektik. Bencana banget. Kalau saya berani Kak. Kalau saya bilangin. Kalau saya gitu saya bilangin. Langsung. Oh Kakak maaf, nanti dulu makanannya nanti dulu. Oke, tadi kan. Sama. Langsung aja saya. Daripada saya keganggu. Sama saya segitu juga. Anak-anak yang kalau saya keganggu, yang keganggu bukan saya, anak-anak juga keganggu. Ada yang bisa Kak Tony. Sorry bro, bukan. Panitianya kita kondisikan. Bukan saya yang kayak gitu. Asisten saya. Oh ya, punya asisten. Iya. Ada yang nggak bisa Kak Tony. Akhirnya kan udah cut. Berhenti dulu. Iya, saya juga pernah berhenti dulu. Udah separuh saya nggak ngeliat nih. Tiba-tiba ramai apa? Oh, sebagian udah dibagi. Nggak mungkin itu diambil lagi. Nah, ini menurut saya nih. Kak Ojan belum ngasih ini juga ya, kisahnya juga, tapi saya mau solusi. Saya membuat namanya SOP Kak. Atau riders lah ya. SOP ya. Jadi beliau mereka yang mengundang itu biasanya saya kasih. Pertama, jarak kalau di luar itu jarak abang-abang tukang jualan itu harus 50 sampai 100 meter. Wah, boleh tuh harus tuh. Kemudian tidak boleh memberikan makanan, ya kan? Kemudian MC-nya harus begini dan seterusnya. Ada contohnya juga kalau ternyata mereka melanggar protokol mereka melanggar SOP yang kita buat, walaupun mereka bilang iya, ternyata ada abang-abang tukang itu, apakah dikenakan denda atau enggak lah Kak, macam-macam aja, enggak lah. Enggak, maksudnya dengan rambu-rambu itu kesepahaman dengan panitia. Nah, jadi kalau kita ada sesuatu juga kita mengejutkan seperti Kak Tony tadi, sorry ini maaf nih, ntar dulu. Itu kita sudah enak. Kan tadi udah disampaikan dalam tatip dalam mengundang kita. Dan saya pikir memang pendongeng atau penyaji cerita juga harus sudah memiliki itu sih, semacam itu. Jadi ruangannya yang digunakan harus apa, sound systemnya seperti apa misalkan. Karena kan banyak juga yang tidak memahami kita membutuhkan ruangan yang kedap suara, misalkan gitu. Nah itu juga merupakan satu, bukan kesalahan sih, tapi ketidakpahaman juga bahwa kita membutuhkan yang ruangan itu yang tidak mantul gitu loh, menggema. Ya. Itu ada di dalam istilahnya tatip yang kita berikan kepada mereka. Gitu sih Kak. Kalau Kak Ojen pengalamannya gimana Kak Ojen? Terkait hal-hal yang tidak tepat atau kesalahan-kesalahan itu. Kayaknya saya banyak melakukan juga di awal-awal karir saya itu. Jadi pertama tuh yang banyak terjadi adalah gimmick gitu. Gimmick atau joke itu kan seringkali sebenarnya kesalahan yang tidak perlu dilakukan sama pendongeng. Dan sebenarnya agak-agak maklum karena pendongeng di Indonesia ini kan kontekstual sekali gitu. Kalau di kita itu kan kalau dongeng anaknya banyak banget. Ya, rame ya. Wah, 1000, ribuan 2000. Kak. Dan itu tidak terjadi di pendongeng luar negeri Kak. Oh ya? Nggak ada. Terus kalau di pendongeng luar negeri dia cuma 20 anak dan mereka sudah punya budaya mendengarkan yang baik, ada di museum, dikondisikan, gurunya pintar dikondisiin. Kita semuanya kita lakukan gitu. Sehingga dan durasi kita kan sejam kalau dongeng itu kan. Sementara kalau di luar 15 menit, 20 ini
cerita dari temen juga. Tapi Jadi mereka yang nggak ada beban untuk bikin gimmick supaya ceritanya lebih panjang, ya kan? Satu cerita yang 10 menit kita dibikin jadi 40 menit itu kan butuh kreativitas. Akhirnya harus ada jalan dulu ke kamar mandi, ya kan, ada kepleset kejedot. Itu kesalahan ya menurut Enggak, bukan itunya. Oh, bukan itunya. Tapi gara-gara kita harus memanjangkan itu, kadang-kadang kita jadi keceplosan sendiri. Misalnya adegan-adegan percakapan akhirnya kan entah di situ ada bullying misalnya, lebay jadinya. lebay gitu, dan kita sendiri juga nggak sadar gitu. Saya nggak bilang kesalahan mutlak juga. Kak, kalau di luar negeri sepanjang yang Kak Ojan pernah lihat 15 menit tadi yang disebutkan itu dongeng semua full, nggak ada ice breaking apa Nggak gitu. ada. Ini saya dapat cerita dari teman sama lihat-lihat video sih, video-video YouTube itu saya tontonin tuh. Live ya dia. Ya, Ada yang live. jadi misalnya gini, walaupun mereka diundang untuk 1 jam, Kak, mereka akan mendongeng 4 cerita. Sesi. 4 cerita. Oh, 4 cerita. Dalam satu rangkaian 60 menit, 15 menit satu cerita, berarti 4 cerita nih cerita. Iya, itu storytellernya. Artinya kalau ada ice breaking dan sebagainya, kenapa nggak diambil alih oleh MC-nya misalkan gitu ya? Atau pendamping-pendamping kita? Dan nggak ada acara kayak kita, Kak, yang satu sekolah 1000-an. Kan misalnya anak kecil kan dikit-dikit, kecuali misalnya India mungkin ya, atau China. Tapi kalau di Barat misalnya, ya mereka acara paling besar misalnya ada tribun, dan biasanya itu family yang nonton, bukan anak-anak doang. Tapi jujur sih saya juga seneng nih dongeng anak di pangku ibunya atau bapaknya itu, Ya, itu rasanya kayak gimana gitu, asik gitu. Kayak nonton bioskop teater gitu ya. Dan kita nggak usah sampai sebanyak-banyak itu sih ya. 10-20 anak community lah gitu. Itu rasanya beda lah. Beda. Gitu. Balik lagi tadi itu, jadi persoalan. gara-gara durasi yang panjang, audiensnya banyak, budaya mendengarkannya kurang baik di kita, akhirnya pendongeng itu luar biasa kreatif di Indonesia. Improvisasinya kan mendominasi ya, Kak. Iya, iya. Akhirnya banyak, kalau menurut saya ya, saya pun mengalami banyak kekeliruan yang kadang-kadang kita nggak sadar. Iya. Tadi itu rada-rada bullying nih. Tadi itu rada-rada kepanjangan nih banyolannya gitu kan. Iya. Akhirnya ceritanya kurang kuat misalnya gitu. Itu sering sih. Saya kalau- pernah ditegur sama paniknya juga. Dulu waktu pertama-tama juga sama kayak Ojan itu. Jadi ada kata-kata itu sebenarnya bagi telinga saya sih biasa. Cuma mungkin bagi telinga anak-anak di situ atau guru-guru di situ agak kurang enak. Wih, kasihan deh lu. Kata-kata elunya itu loh. Nah, sebenarnya lu itu bukan kata kasar, itu Betawi kan. Iya. Iya, Lu bahasa Betawi, pergaulan. bahasa pergaulan. Bahasa ibu sih, Bahasa ibunya saya Betawi. menyebut. Cuma Dongengnya di Jakarta. Jakarta di Bekasi. Yo, sebetulnya nggak apa-apa. Cuma apa sekolah Kultur inilah, sekolahnya ya? kultur sekolahnya Oh. itu apa ada tahfidnya segala macam. Jadi kata-kata setelah lu cerita kasar itu, di sana. setelah saya cerita terus saya didatangi sama gurunya, Kak Tony maaf nih gini-gini. Oh iya. Setelah dari situ, oh iya oke, berarti saya tidak akan memakai itu. Artinya kan nggak semua tempat menerima itu. Kecuali misalkan kita kayak di sinilah di apa anak-anak sanggar segala macam kan itu udah biasa lah. Biasa, anak-anak kampung. Anak-anak kampung itu udah biasa. Nah, Lu, gua gitu. kalau menurut saya itu juga biasanya kesalahannya tuh lebih ke ini, Kak, penekanannya atau emphasizingnya gitu. Jadi Iya. kan satu cerita itu banyak banget adegan ya kan, banyak banget kejadian gitu. Kadang-kadang karena tadi kebutuhan panggung itu kita kebanyakan emphasize-nya itu di adegan yang lucu. Iya. Mau nggak mau kan? Misalnya nih, sebenarnya boleh. Ada yang nanya kan waktu kita ngadain kelas juga tuh, boleh nggak sih di cerita itu ada kekerasan, ada bullying, ada apa pertempuran gitu, peperangan? Boleh kan? Boleh. Cuman jangan penekanannya di bullyingnya. Iya. Bullyingnya dihadirkan sebagai contoh buruk, terus di akhir yang ditekankan gitu. Nah kadang-kadang kan yang menarik kan Balik. adegan itu, Iya. dan anak-anak terngiang-ngiang gitu. Dan setelah cerita adegan itu yang nempel. Iya. Anak-anak ingetnya. Itu jadi Kostum juga saya pernah dikasih masukan sama gurunya juga masalah kostum. atau waktu itu pakai rok atau Jadi waktu itu saya kan ya Adegan pocong. masih rocker gitulah. Masih rocker gitu, celananya tuh Ya, pakai. yang ketat kayak gitulah. Oh, celana iya. ketat kayak gitu terus sekarang sama udah cinta. sama gurunya. Dulu band emang ya. Ya. Enggak. Kayak gitu. Ini apa? Nggak terkenal ya. Dulu terkenal kan? Dulu terkenal. Terus akhirnya si kostum itu Kostum gimana? balik. Akhirnya tapi nggak langsung lewat saya, lewat apa namanya teman saya. Terus
sampein ke saya, kenapa nggak nyampein ke saya langsung? Kalau nyampein ke saya langsung, saya juga Apa maksudnya? terbuka. Kostumnya apa? Maksudnya nggak sopan. kurang Ketat, sopan menurut ketat. dia tuh kurang sopan. Ketat sih. Mungkin menurut apa di lingkungan sekolah itu sih, karena saya Iya, menggunakan iya. itu juga di tempat lain juga biasa aja sebetulnya. Nah, saya punya pengalaman Dan saya terima kasih dapat masukan kayak gitu. yang lain nih, Kak Tony. Kalau tadi kan kita seputar teknik mendongeng ya. Iya. Ini di luar teknik mendongeng, tapi mungkin pernah dialami deh. Kita kan masing-masing pernah nih ngalamin pendampingan anak di lokasi bencana. Siap, Ya sering. kan? Pernah Sering. ngalamin gitu. Oh, maksudnya mendampingin anak di Iya, di bencana lokasi sering. bencana. Sering. Tapi mengalami Sering. apa belum? Nah, ini pengalaman saya waktu di awal-awal berkegiatan itu saking semangatnya kita membangun sebuah kondisi yang anak itu akhirnya sangat dekat sama kita. Padahal kita di situ cuma 2-3 hari gitu loh. Iya. Tapi kan kita semangat, wah saya ingin membuat anak-anak ini bahagia. Niat saya gitu. Kelewatan. Akhirnya begitu kita harus cabut, Iya. saya juga sedih. Terus anak-anak itu, ini siapa yang ngelanjutin Betul, ya betul. kegiatan-kegiatannya. Akhirnya di situ saya ngalamin tuh yang ini kayaknya kurang tepat deh kalau di lokasi pendampingan bencana Sangat tidak. kita terlalu lekat sama Iya. anak-anaknya. Iya. Sampai yang tiap hari anak-anak nyariin. Dulu kan seneng, wih anak-anak nyariin saya loh. Iya. Artinya Prestasi gitu ya. Iya, iya wah. Pas saya kita berhasil. pulang ditangisin tuh prestasi. Awalnya begitu, Awalnya benar gitu. Ojan. Ternyata kehadiran kita berarti. Mm-mm. Tapi arti yang lebih dalamnya begitu kita nggak di situ lagi, apa yang terjadi? Dia Ya. punya kehilangan baru lagi. Iya kan? Betul. Akhirnya merasa kehilangan lagi gitu. Saya punya video-videonya itu waktu kita di Sinabung itu. Ada yang apa kita tuh Dikejar. naik bis terus Oh, anak-anak dilari pada ya, nangis. pada lari. Iya. Iya Saya punya benar. videonya terus. Itu kita merasa senang, tapi sesungguhnya itu sangat menyedihkan. Iya. Jadi solusinya Kak, menurut Kak Reza? Ya solusinya membangun hubungan emosional yang wajar. Oke. Justru mengarahkan anak-anak itu untuk lebih dekat dengan orang-orang dewasa yang memang penduduk situ. Iya. Berarti kita perlu Gitu. selain kita mendampingi dan melindungi anak-anak pada saat di sana, Iya. kita juga menyiapkan sesi Yes, untuk buat orang bagaimana dewasanya. coaching Dengan relawan lokal ya. Nah, relawan lokal Benar. lokal ya. Solusinya sih itu kawan. Solusi Iya. lainnya menurut saya adalah kalau kita sudah terlanjur atau bahkan memang fokus di dunia pendampingan anak di daerah bencana, kita harus serius belajar kompetensinya kan. Ya, Psychological first aid, Ya, psychological PFA, first aid. kemudian Asik nih Kak. Tapi di episode berikutnya aja kita bahas Kak. Bahasannya terlalu lama kan? ya, Tapi benar-benar. Makanya sorry saya stop penting. nih karena ini pembahasannya kayaknya cukup Ya, satu ya. episode sendiri nih. Siap. Iya, Ya. iya, jadi satu Nah, episode dan sendiri. dan saya pikir teman-teman juga pasti sangat membutuhkan materi-materi atau pengalaman-pengalaman kita di bencana-bencana. Tuh. Oke deh, saya pikir itu dulu deh. Berarti kita Ya. tutup masalah pembahasan ini kesalahan-kesalahan ketika mendongeng. Heeh. Berarti kita terbuka ya. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman juga. Boleh bisa di komentar aja. komen. kalau mau nyalahin silahkan. Nggak apa-apa. Nah, Ini ada. Dari kesalahan itu kita Iya. belajar lah. Iya, kita kan iya. belajar dari kesalahan.